Iya. Beneran. Ini aku lagi di TikTok nih. Hoax sekali. TikTok kadang-kadang hoax. Dan bahkan katanya mereka juga mau rebut resep kopi Aceh. Cuma lapar ya. Lu jangan pada so tau kenapa? Lu jadi so tau gitu sih. Gak tau sih, ini dari internet kan. Internet kan banyak hoaxnya. Lu tau gak sih cerita yang aslinya? Jadi gini, dulu tuh nenek gue tuh panglima di perang itu. Nenek gue panglima. Gue tetanggaan sama Cut Nadine. Lu tau gak? Ya, lu nggak tahu aja. Lu mau gue ceritain? Boleh. Mau ceritain nih. Nih, jadi ceritanya kayak gini. Cunyadin dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah ke-6 Mukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Tuku Nantasi Mutia dan memiliki juga seorang kakek bernama Datuk Mahfugum Sati. Pada masa kecilnya, Cunyadin adalah seorang anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama dan juga pendidikan rumah tangga. Nah, banyak laki-laki yang suka pada Cunyadin pada masanya itu, dan ia berusaha dilamar oleh para laki-laki tersebut. Pada usia ke-12 tahunnya, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Tuku C. Ibrahim Lamnga, putra dari Ule Balang Lamnga ke-13. Mereka memiliki satu anak laki-laki. Aceh Darussalam. Kuat juga dia. Benar. Sepertinya kita harus mengambil tindakan, Komandan. Tindakan? Hahaha. Mudah saja kita mengambil tindakan. Apa yang munculkan di depan? Kamu lupa, kita mempunyai alat yang sangat canggih. Meriam. Meriam. Bagaimana kalau kita tembakan saja wilayah Aceh tersebut? Idemu kejam juga, tapi aku suka dengan ide itu. Segera lakukan tindakan itu. Baik, Tuan. Nah, pada tanggal 26 Maret tahun 1873, Belanda pun menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan bom meriam kepada daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen, dan perang Aceh pun meletus. Din, ada apa Mutia? Aku lihat suamimu pergi dengan pasukan Aceh. Pasukan Aceh? Apakah ini ada hubungannya dengan Belanda? Sepertinya karena aku dengar dari suamiku, Belanda melepaskan meriamnya lagi. Mari kita tetapkan warga. Jangan sampai mereka panik mendengar berita Ibn. Pasukan, serang Aceh. Tembakan dia. Kesultanan Aceh memenangkan perang yang pertama. Ibrahim Lamnga yang bertarung di garis depan kembali dengan suara kemenangan. Sementara Kohler tewas tertembak pada April 1873. Kematian Kohler sangat menguntungkan untuk diriku. Lihat saja sekarang aku sudah menjadi jenderal. Kita perlu strategi baru. Strategi? Kau menanyakan strategi kepadaku? Bukankah itu pekerjaanmu? Saya hanya bertanya kepada jenderal saya yang merupakan pengatur strategi. Aku tahu aku hebat. Aku tahu dengan hal itu. Ide, dan ide. Nanti akan kubuatkan ide yang menarik yang cukup membuat Aceh menderita. Ide apa itu, jenderal? Kita lihat saja nanti. Nah, di bawah pimpinan Jan van Swieten, daerah ke-6 Mukim dapat diduduki oleh Belanda pada tahun 1873, sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa lagi ya? Ayo kita pergi sekarang. Ayolah, ibu-ibu dan rombongan lain sudah mengungsi. Suamiku, dia perang untuk Aceh. Ayo kita pergi. Baiklah. Cunyadin dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya. Nah, ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Guetaro, hal ini membuat Cunyadin sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Kurang ajar! Awas kau Belanda! Kau telah membunuh suamiku! Aku akan menghancurkanmu! Aku akan menghancurkanmu! Kau harusnya tersenyum sekarang.
Aku sudah tua, masih saja ada yang tertarik denganku. Harusnya kau bahagia atas hal itu. Mengapa aku harus senang? Udahlah, dia tidak menunggu di sana. Kenalkan, saya Tuku Umar. Ya, saya tahu. Saya hendak melamar Anda, Cik Nadine. Untuk apa? Maaf, tapi saya tidak bisa menerima Anda. Cik Nadine, kau dengan tangguh, pemberani, dan teguh akan pendirian. Hingga kau menerima lamaranku, aku akan membiarkanmu berperang agar kamu bisa menghancurkan Belanda di tangan sendiri. Baik, saya akan menerima. Akhirnya Cik Nadine menikah dengan Teuku Umar pada tahun 1880. Mereka dikaruniai anak bernama Cut Gambang. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Teuku Umar melakukan sebuah taktik. Itu taktik yang cukup bodoh, suamiku. Tidak, aku sudah memikirkan taktik ini sejak lama. Aku melakukan ini untuk Aceh. Percaya pada aku. Aku tidak akan mengkhianati Aceh. Tapi, Tuku Umar, Lihatlah, aku berhasil sedekat ini dengan Belanda. Aku bisa membunuh mereka. Percaya pada aku. aku percaya kepadamu. Lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Keesokan harinya, Teuku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke kota raja dan menyerahkan diri mereka kepada Belanda. Sampai di sana, Teuku Umar, ada apa kau kemari? Datang dengan 250 pasukanku. apa maksudmu? Apa yang kau inginkan? Aku datang untuk menyerahkan diriku dan juga pasukanku. Akan ku terima pasukanmu dengan dirimu dengan senang hati. Kau pergilah Kaula, kami akan menemuimu. Lemah sekali Aceh Darussalam itu. Benar, Jenderal. Kita harus membakar Aceh, membakar amarahnya. Apa yang kau maksud? Kita harus membantu Umar jadi orang yang sangat terhormat di sini. Itu akan membakar amarah rakyat Aceh. Ide yang bagus. Segera berikan idemu kepadaku. Angkatlah Teuku Umar menjadi komandan dari unit pasukan Belanda. Komandan unit pasukan Belanda. Ide yang bagus. Pengkhianat! Sungguh kau dan suamimu ada pengkhianat! Sopankan selama aku lebih tua darimu. Untuk apa aku sopan dengan pengkhianat seperti kau? Kenapa kau terdiam? Di mana mulutmu? Di mana sumpah yang kau keluarkan di mulutmu itu? Apakah aku harus menjawabnya? Dulu aku pikir kau adalah wanita yang berani dan tangguh. Tapi sekarang kau adalah wanita yang rendah. Lebih rendah dari mie rendang. Pergilah mutia. Baiklah, terima kasih atas pengingatanmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebaiknya kita hentikan rencana itu. Kenapa itu? Karena aku tidak ingin rakyat Aceh mengira kita mengkhianati mereka. Kita bisa berhenti melakukan rencana itu. Karena kita bisa melawan Belanda tanpa berpura-pura bersekutu dengan mereka. Itu sangat menjijikan. Setelah itu, Cik Nadine, sebentar lagi rakyat Aceh akan tahu maksud rencana kita. Aku sudah tahu taktik Belanda dan aku sudah mempersiapkan pasukan Aceh. Percayalah, ini akan berhasil. Maafkan aku, suamiku. Aku sudah mengeluh seperti ini. Percayalah, selama kita ada di jalan benar, Allah akan ada selalu di samping kita. Oh, Jenderal, saya akan menyerang basis Aceh. Apakah kau sudah yakin dengan perkataanmu, Teuku Umar? Saya sangat yakin, Jenderal. Apa kau sudah mempersiapkan strategi? Tentu kita tidak mau mendengar kekalahan, Bunda. Ya, tentu saja. Saya tidak akan bertindak sebelum saya merencanakannya. Baiklah, lakukan penyerangan itu. Siap. Kurang ajar. Kita ditipu oleh Teuku Umar. Tentu kita harus melakukan pembalasan. Kita jangan mau dianggap lebih bodoh daripada orang Aceh. Lakukan operasi besar-besaran. Tangkap Teuku Umar beserta istrinya. Siap, Jenderal.
Sultan memang tidak becus dalam hal ini. Lihatlah, sekarang aku yang menggantikannya. Jenderal, saya memiliki informasi untuk Anda. Berikan yang kau punya. Sekarang rakyat Aceh mulai menekan kita. Mereka sudah mulai menyerang wilayah Kutaraja dan Malabo. Tidak bisa dibiarkan. Kita harus memberikan sesuatu ke Aceh. Apa itu, Jenderal? Demaksose. Apa, Jenderal? Aceh sudah pasti ketakutan. Tentu saja, tapi ini semua belum cukup. Maksudnya, Jenderal sudah punya rencana lain. Tentu saja. Sekarang kita sewa orang Aceh yang bukan pemberontak. Baik, Jenderal. Tapi apa yang akan kita lakukan padanya? Mudah saja. Suruh dia memata-matai pasukan pemberontak. Dia pasti memiliki informasi yang berharga. Baik, Jenderal. Akan saya usahakan. Saya permisi. Silahkan. Permisi, Jenderal. Silakan. Saya telah mendapatkan informasi dari Info Raja. Informasi itu berharga atau sampah? Ini adalah informasi yang sangat berharga. Kau pasti akan senang mendengarnya. Katakanlah, tanggal 11 Februari, Tuku Umar akan melakukan penyerangan ke Malabo. Informasi yang sangat berharga untuk Tuku Umar. Sepertinya pembalasan dari Belanda akan baru datang padamu sekarang. Hei Belanda, kami tidak takut pada kalian. Serang! Cut Gambang! Aku apa? Kejadian, ini apa? Cepat, Kucing! Bawa anakku pergi dari sini! Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu! Kumohon, cepat pergilah! Ayo, Susilo! Cunyadin ditangkap, sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri dari hutan, meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Pada tanggal 6 November 1908, Cunyadin meninggal karena usianya yang sudah tua. Nah, jadi gitu ceritanya. Lah, udah pada pulang. Ah, elah, aku udah cerita panjang lebar, malah ditinggalin pulang. Udah lah, udah malam juga. Pulang dah.